Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama-sama bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tersebut bisa menjadikan aktivitas kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah siapkah untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Minggu lalu kalian sudah belajar tentang teks ulasan. Untuk pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari materi baru, yaitu adalah teks persuasi. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, agar kalian lebih semangat dan lebih fokus, Ibu akan mengajak kalian untuk melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Ayo kita ikuti gerakannya. Ketika nanti Ibu bertanya kepada kalian, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian silahkan dijawab, Alhamdulillah, saya hebat, saya kuat, yes. Sekali lagi ya, silakan praktekkan gerakannya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, saya hebat, saya kuat, yes. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baiklah, kita akan melakukan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, bagaimana setelah melakukan ice breaking? Lebih semangat bukan untuk belajar? Baiklah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Berikut kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Di kompetensi dasar pengetahuan, kalian akan menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, pertimbangan tentang permasalahan aktual yang terjadi di lingkungan hidup yang dibaca maupun yang didengar. Sementara untuk kompetensi dasar keterampilan, kalian akan menyajikan teks persuasi berupa saran, ajakan, pertimbangan secara tertulis dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan teks persuasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah mempelajari teks persuasi pada pertemuan kali ini, yaitu siswa akan mampu menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks persuasi. Selanjutnya, siswa akan mampu menulis teks persuasi dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Oke, teks persuasi. Apa itu yang disebut dengan teks persuasi? Nah, kalau kalian pernah menemukan sebuah ajakan di dalam sebuah teks, itu adalah sebuah teks persuasi. Jadi, teks persuasi itu adalah teks yang bersifat mengajak, menghimbau, mempengaruhi dengan mencantumkan fakta, bukti, dan kalimat ajakan. Apa itu fakta? Oke, fakta itu adalah sesuatu hal yang benar-benar terjadi. Jadi fakta itu bukan sebuah hayalan, tetapi adalah kenyataan atau sesuatu hal yang betul-betul terjadi. Ya. Lalu ada bukti. Nah, ketika nanti kalian menjelaskan suatu permasalahan dalam sebuah teks persuasi, teks tersebut harus disertai bukti. Mengapa? Agar pembaca percaya atau terpengaruh dengan tulisan kalian. Lalu, teks persuasi juga harus mengandung unsur kalimat ajakan. Jadi di akhir teks persuasi itu harus ada kalimat ajakannya seperti ayo, mari, hindari, sebaiknya, seharusnya. Nah, itu yang disebut dengan kalimat ajakan dalam sebuah teks persuasi. Nah, berdasarkan pengertian teks persuasi yang tadi sudah Ibu jelaskan, tentunya kalian sudah mampu menyimpulkan apa sih tujuan dari teks persuasi? Nah, betul sekali. Tujuan dari teks persuasi itu adalah
agar pembaca yakin bahwa ide, pendapat, atau gagasan kita benar dan terbukti terjadi. Jadi bukan hanya sekedar pendapat biasa, tetapi juga disertai dengan fakta, bukti, dan kalimat ajakannya. Nah, anak-anak, teks persuasi juga memiliki ciri-ciri yang khas yang berbeda dengan teks yang lainnya. Yang pertama, ciri-ciri dari teks persuasi itu adalah teks persuasi di dalam teksnya selalu dilengkapi dengan fakta. Contoh fakta, misalnya di dalam teksnya kalian mengatakan bahwa hari ini Cianjur akan hujan. Nah, kalau di dalam teksnya ada kata akan, berarti itu belum terjadi. Nah, itu bukan sebuah fakta, melainkan hanya pendapat. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah mengubah kalimatnya agar menjadi sebuah fakta yang nyata. Misalnya, hari ini Senin tanggal 15 Februari 2021, Cianjur dilanda hujan deras. Nah, mengapa kalimat tersebut disebut sebagai sebuah fakta? Karena ada keterangan waktunya, ada keterangan tempatnya. Nah, keterangan waktu dan keterangan tempat tersebut bisa kita golongkan sebagai ciri-ciri sebuah fakta. Selanjutnya, ciri-ciri teks persuasi itu adalah di dalam persuasi selalu mengandung kalimat yang bersifat ajakan. Biasanya kalimat ajakan itu terdapat dalam paragraf terakhir dalam teks persuasi. Ya, contoh kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu di dalam sebuah teks persuasi bisa tersirat, bisa juga tersurat. Contoh yang tersurat, misalnya, ayo kita harus membuang sampah ke tempatnya. Ayo kita hindari rokok. Nah, di situ ada kalimat ajakan ayo. Atau misalnya, mari bersama-sama kita bergotong royong membersihkan sampah. Nah, ada kata mari. Ya, itu berarti tersurat, tertulis langsung di dalam teks persuasinya bahwa kalimat ajakannya ada ayo, ada mari. Selain itu, misalnya yang tersirat. Ya, misalnya begini, sebaiknya kita harus menghindari asap rokok di dalam kendaraan umum. Nah, di situ kan ada kata sebaiknya, itu berupa saran. Nah, itu yang disebut dengan kalimat ajakan yang tersirat. Jadi tidak tertulis langsung, gitu ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks persuasi. Teks persuasi itu adalah mempengaruhi tujuannya, ya. Tetapi mempengaruhinya pun tidak boleh mengadu dombakan pembaca. Misalnya, kalian menjelaskan tentang politik, lalu kalian berpihak kepada kubu A, lalu menjelek-jelekan kubu B, agar si pembaca terpengaruh dengan pendapat kalian. Nah, itu yang disebut dengan mengadu dombakan. Nah, itu tidak boleh, ya. Nah, itulah yang disebut dengan ciri-ciri teks persuasi. Nah, selanjutnya, teks persuasi juga memiliki jenis-jenis. Ada 4 jenis teks persuasi yang harus kalian pahami. Yang pertama, ada yang disebut dengan persuasi politik. Apa itu persuasi politik? Persuasi politik ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik. Ya, misalnya mereka menjelaskan tentang sejarah berdirinya partai politik mereka, atau misalnya mereka mulai mencalonkan kandidat siapa yang akan maju di pilpres dari partai mereka. Nah, itu yang disebut dengan persuasi politik. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan persuasi pendidikan. Nah, di dalam persuasi pendidikan, tentunya teks ini digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Misalnya, guru menuliskan artikel yang berupa teks persuasi tentang pembelajaran jarak jauh sangat menyenangkan. Nah, nanti di akhir, guru tersebut akan mengajak siswa untuk lebih bersemangat dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, itu yang disebut dengan persuasi pendidikan. Lalu yang ketiga, ada yang disebut dengan persuasi advertensi. Kalau persuasi advertensi
dunia bisnis, dalam dunia usaha. Jadi mereka memperkenalkan produk atau jasa mereka. Mereka memperkenalkan produk atau jasa mereka agar pembaca terpengaruh untuk membeli misalnya, atau untuk menggunakan jasa mereka. Lalu yang terakhir, ada persuasi propaganda. Apa itu persuasi propaganda? Propaganda ini biasanya dilakukan untuk kepentingan kampanye. Ya, jadi nanti misalnya ketika ada pilpres atau pemilihan bupati setempat atau pemilihan anggota-anggota DPRD setempat, nah nanti orang-orang tersebut akan menuliskan teks persuasi propaganda agar masyarakat percaya dan memilih mereka. Nah, itu kurang lebih yang disebut dengan jenis-jenis teks persuasi. Nah, selanjutnya anak-anak, sebuah teks pasti dibangun oleh sebuah struktur teks. Begitupun dengan teks persuasi. Teks persuasi memiliki 4 bagian dalam strukturnya. Apa saja sih struktur teks persuasi? Yang pertama, ada yang disebut dengan judul. Nah, kalau judul, pasti kalian sudah tahu kan? Judul itu letaknya pasti di paling atas sebuah teks. Ya, judul itu adalah gambaran isi sebuah paragraf. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan alinea pembuka. Alinea pembuka ini biasanya terdapat dalam paragraf awal teks persuasi. Lalu, ada yang disebut dengan alinea penjelas. Nah, alinea penjelas ini tentunya akan menjelaskan alinea pembuka. Jadi ketika nanti misalnya ada paragraf persuasi tentang pendidikan, lalu di awal paragrafnya atau di alinea pembukanya, si penulis misalnya menjelaskan tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, pasti nanti di alinea penjelasnya, penulis akan menjelaskan suka dukanya tentang pembelajaran jarak jauh, ya. Lalu misalnya kelemahan dan keunggulan pembelajaran jarak jauh. Lalu misalnya keluhan siswa dan keluhan orang tua tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi itu akan menjelaskan kalimat utama. Lalu yang terakhir ada ending atau alinea penutup. Nah, di alinea penutup, tugas penulis adalah meyakinkan, mempengaruhi, atau mengajak. Misalnya, penulis mengajak agar seluruh siswa dan orang tua selalu bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Karena pembelajaran jarak jauh adalah cara paling efektif yang dilakukan ketika masa pandemi. Misalnya begitu. Ya. Atau misalnya, si penulis mempengaruhi orang tua dan siswa untuk misalnya bahwa PJJ ini adalah satu-satunya solusi terbaik. Ya, nah itu yang disebut dengan alinea penutup. Jangan lupa di alinea penutup harus ada kalimat ajakannya. Nah, selanjutnya, setelah kalian tadi memahami pengertian teks persuasi, lalu ciri-ciri teks persuasi, lalu jenis teks persuasi, dan tadi terakhir kalian sudah mengetahui struktur dan unsur kebahasaan teks persuasi, berarti kalian akan menuliskan atau kalian akan mengungkapkan gagasan kalian dalam sebuah teks persuasi. Tentunya, untuk menulis sebuah teks persuasi, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian menulis. Yang pertama, kalian harus mampu mengendalikan emosi. Mengapa harus mampu mengendalikan emosi? Karena kalian di dalam teks persuasinya tidak boleh menjelek-jelekan satu pihak. Kalian hanya boleh menjadi seseorang yang netral untuk mempengaruhi atau mengajak pembaca. Lalu yang kedua, jangan lupa ketika kalian sudah memikirkan ide untuk menulis teks persuasi, misalnya kalian akan menulis tentang penyebaran COVID di Cianjur. Nah, lalu apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan itu yang pertama adalah mencari bukti atau fakta yang relevan atau yang berkaitan dengan penyebaran COVID di Cianjur. Mengapa? Agar pembaca percaya bahwa pendapat yang kalian ungkapkan itu benar. Misalnya,
penyebaran COVID di Cianjur semakin meningkat. Nah, itu opini penulis. Ya, pembaca nggak akan percaya. Mengapa? Karena belum disertai bukti. Lalu biar percaya apa? Sertakan faktanya. Misalnya begini, berdasarkan data WHO pada tanggal berapa, penyebaran COVID meningkat sebanyak 20%. Nah, baru pembaca akan percaya. Mengapa? Karena ada sebuah lembaga yang dipercaya bahwa benar, COVID itu sekarang sedang naik di Cianjur, misalnya begitu. Nah, itulah hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian akan menulis sebuah teks persuasi. Mudah bukan? Ya, baiklah anak-anak, itu adalah materi tentang teks persuasi. Apabila kalian ingin menanyakan lebih lanjut tentang teks persuasi, silakan kalian untuk login ke akun Google Classroom-nya masing-masing. Ya, di sana juga nanti kita akan berlatih menganalisis teks persuasi dari segi jenis, struktur, dan unsur kebahasaannya. Nah, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih yang telah menyimak video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan tetap sehat untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan. Akhir kata, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang teks persuasi lagi, dan kalian akan menulis teks persuasi dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan teks persuasi. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum.